Oke, halo Miming semua. Kembali lagi di Pod Meeting, podcast mingguan broadcasting SMK Negeri 2 Cibitung. Oke, Miming semua, di volume sebelumnya udah sempet kan bertemu sama aku. Kita kenal lagi yuk, aku Amira Jasmine Prambudi yang bakal nemenin Ming-Ming semua ngobrol-ngobrol seru-seruan di Pod Meeting volume ke-14 ini. Wah, gak kerasa banget udah 14 episode dilalui sama Pod Meeting. Nah, Pod Meeting kali ini tuh sangat spesial karena kita kedatangan guest star yang wah ini sih spesial banget ya. Bahkan ini deg-degan jujur karena kanan kirinya wah orang-orang kece, orang-orang hebat yang udah sangat berpengalaman di dunia media gitu pastinya si Ming Ming. Kita kedatangan tamu dari Berisik Project. Oke, penasaran? Berisik Project isinya ada siapa-siapa aja dan Berisik Project itu apa sih? Kita kenalan lebih dalam di Pod Meeting volume ke-14 ini. Oke. Kita mulai dari mana ya? Bingung nih jujur nih. Samping kiri. Oh, di sana dulu ya. Dari SD aja, dari SD. Yang apa dulu tua? Oke. Kita mulai dari yang sebelah kananku dulu ya. Dari Mas, perkenalkan namanya siapa? Halo Mira, nama saya Radit. Raditya Wijak. Raditya. Radit. IG-nya @melamun sendiri. Wah, lengkap. Jangan di follow ya. Jangan di follow. Nanti besar kepala. Mas Radit, berarti aku manggil Mas Radit ya. Oke. Mas apa nih? Mas, Pak, Om, apa nih? Kak boleh kakak. Seumuran. Oke, Kak Radit, di sampingnya kita kedatangan siapa nih? Saya Iwan. Teman-teman biasanya manggilnya Bugs. Bugs? Iya. Oke, kenapa tuh? Karena rahasia. Itu cuma saya yang tahu. Oke, sip. Bugs. Oke. Mas Bugs. Boleh terserah apa aja lah manggilnya. Oke. Nama juga boleh. Waduh, mau takut. Oke. Suka minum Starbucks kan bisa. Oh, merek tuh. Ada Mas Radit, ada Mas Iwan. Bugs. Oh, Mas Iwan aja. Oke. Terserah. Oke, Mas Iwan di sampingnya kayaknya udah kenal gak sih? Kamu berani manggil saya Mas nggak? Ini Kayaknya dikurangin. takut banget nilainya. Mau nilai turun atau mau nilai naik, manggil Mas silakan. Kalau manggil Mas hari ini nilai di atas KKM semua. Privilege jadi host ya guys ya. Jadi di samping saya ada Mas siapa? Mas Endro. Oh my God, saya tuan rumah juga di sini. Ya, jadi host aja lah, host ya. Host ya. Jadi buat ini aja, nimbangin aja, nimpalin. Oke, Mas. Ya terserah mau nilai bagus apa enggak gitu. Ya, Mira nyamannya manggil apa? Panggilnya Om boleh nggak? Oke, di samping aku ada Pak Endro alias Mas Endro juga yang salah satu guru produktif di SMK Negeri 2 Cibinong. Mungkin kenal lagi nih lebih dalam. Produktif. Silakan Mas Endro. Tampang lu guru nih. Hah? Enggak pantas sama saya. Jadi gitu. Ini set muka imut gini guru produktif. Produktif terus sih. Jadi harus tetap produktif tiap hari ya. Oke, kita lanjut nih Mas. Enggak usah kenalan lah. Kenal semua. Di samping sini masih ada lagi yang gak kalah keren. Ada Mas siapa nih bajunya putih nih? Aduh. Saya Freds Ferdinand, biasa dipanggil Freds. Freds, oke, Mas Freds. Saya kameramen di salah satu TV swasta di Indonesia. Ada sebut aja Mas. Sebut aja siapa tahu bisa. Sebut aja. Inisial Mas ini. Inisial aja inisial. Udah tahu lah ya. Info dong. Oke. Ada Mas Fred sampingnya nih. Ada siapa nih bertopi-topi dari tadi ya? Saya Adi.
Adi. Bisa dipanggil Japra atau Japrut di dunia broadcastnya. Kenapa tuh? Jauh banget nih. Panjang. Nanti podcast lu cuma isinya penjelasan gue doang. Nggak perlu, kan? Nama panggung Japra. Boleh panggil Adi, boleh panggil Japra, boleh. Oke. Aku dulu kameramen juga di stasiun TV swasta. Di? Kompetitor. Inisial Mas. R. Tapi yang lama ya, bukan yang baru ya. R yang lamanya. Oke. Berarti tapi sekarang masih aktif jadi kebetulan sekarang aku udah bikin production house ini. Gitu. Production house yours. Ini keren banget. Iya, bener ya tadi ya Pak. Bener. Ada beberapa yang udah kita kerjain juga. Oh gitu. Oke. Tapi tetap di kameramen. Oh tetap di kameramen gitu. Tapi production house-nya punya Mas sendiri. Ada berempat orang. Oke deh. Nanti kita lebih dalam lagi ya Mas ya. Ke samping sini juga nih. Ada, wah kayak santai banget. Ini tuan rumah juga tuh. Saya pembantu Mas Eri. Saya membantu kepala suku. Kepala suku di sini ketua rumah juga ya Pak ya. Pemegang kunci. Ya teman-teman udah kenal lah. Semoga terima kasih Berisik Project. Dong Pak, ke Ming. Halo Ming, ya perkenalkan saya, ya itulah teman-teman tahu. Terima kasih Berisik Project sudah mampir. Itu aja mungkin Bir. Oke, aku mungkin kenalin ya buat Mimi semua yang mungkin udah lupa karena sebenarnya salah satu Mas di sini sempat datang juga ke pod meeting kita. Di-up gak sih itu, jadi di-up gak sih? Udah di-up belum sih? Ya pokoknya itu namanya. Iklannya belum masuk. Oh, iklannya belum masuk ya. Oke, namanya Mas Triana. Dia juga salah satu grup produktif di SMK Negeri 2 Cibinong. Gitu. Aduh. Keren-keren banget gak sih? Ternyata banyak kameramen guys di sini. Kalau tadi Mas Adit ini pernah jadi apa? Atau sekarang lagi sibuk jadi apa? Pernah jadi reporter. Wah. Pernah jadi kameramen juga. Pernah ngedit juga pernah. Sekarang produser. Aduh, bisa kali Mas lempar project ke kita nih. Salah satu stasiun TV swasta. Oh iya? Inisialnya? Kayaknya gak perlu inisial deh, namanya aja deh. Salah satu media nasional juga ya. Inisialnya? Di Indonesia. Media besar. Inisialnya S. S juga. Okay. Besar lah ya pokoknya ya. Suara Bogor. Oke. Kalau Mas Box, Ya. Apa nih? Sekarang sibuk apa nih? Saya lagi caleg. Tapi gagal terus ya. Stres lama-lama teriak-teriak nih kan. Tetap posisi saya yang lama. Video editor. Oh, video editor. PC memang. Mas Iwan nih kayak Ari Lasso. Sekilas kayak sekilas mirip Ari Lasso memang. Hari Sabtu. Ari Lasso. Hari ini dong. Oh iya, hari ini hari Sabtu ya, Ming ya. Jadi Juga kayak juga. Kan kayak Saya bingung nih, makanya kayaknya mix banget nih mukanya ya. di mix semua jadi apa ya Mas ya? Bingung. Anak band gagal kayak gini nih. Nih mau mulai gak? Gue mau pulang nih. Oh iya, astagfirullah sampai lupa ini gitu. Ada amatir saya gidok dah emosi kan. Iya gitu. Oke. Ini penasaran banget sih sebenarnya Berisik Project tuh apa sih gitu? Nih sapi jatuh tadi. Ada yang Mas Adit, Berisik Project itu apa? Ya. ini teman-teman Paul Meeting nih SMKN 2 keren banget ya. Ini krunya banyak. Banyak betul. Satu kelurahan ini Mas. Udah pro ya, studionya juga dingin, jadi udah keren lah ya. SMKN 2 punya ini dan makasih nih udah ngundang kami nih Berisik Project Pod Meeting nih. Pod Meeting ini artinya podcast mingguan broadcasting. Oh, mingguan Broadcasting, ya. Ming itu sebutan Ming buat viewersnya, terus sebutan viewers. Viewers cewek, kalau viewers cowok mamang. Nah, Ming juga ya. Ming juga. Jadi apa tadi pertanyaan? Berisik Project itu apa sih Mas?
Jadi Berisik Project ada logonya di situ ya. Iya, Berisik kan? Project tuh berbagi ilmu itu asik. Jadi singkatannya itu ya, kepanjangannya Berisik Project ya. Kenapa lambangnya tuh kayak toa gitu ya? Karena itu kayak simbol kebisikan aja gitu. Kalau ada demo juga apa Wah, berisik gitu. Tapi berisik di sini kan adalah berisik yang positif ya, berbagi ilmu. Gitu. Kita sedekah ilmu, makanya di bawahnya kita kasih tulisin share positivity. Jadi ilmu itu apapun ya, pengalaman kita, wawasan kita, terus kemudian apa yang kita kerjakan di mana di pekerjaan kita sehari-hari, kita bagikan ilmunya, itu kan positivity. Itu kita bagikan ke teman-teman yang membutuhkan, teman-teman yang mengundang, terutama yang terkait dengan produksi konten-konten yang menggunakan smartphone, kira-kira seperti itu. Jadi fokusnya ke share ilmu videography. ya, smartphone videography. Jadi smartphone videografi itu hanya salah satunya. Ada beberapa lagi, kayak misalnya kita juga berbagi tentang literasi sosial media, terus kemudian bagaimana cara membedakan hoax, terus kemudian bagaimana memproduksi konten yang ya kira-kira dari hanya sekedar konten biasa atau konten keseharian itu menjadi konten yang levelnya naik, mungkin yang punya muatan news atau punya muatan inspiratif di dalamnya, kira-kira seperti itu. Berisik berbagi ilmu itu asik ya. Oke, berarti fokusnya bukan cuma di video smartphone aja gitu, tapi banyak juga ilmu-ilmu lain yang di-share sama teman-teman Berisik Project ini gitu. Aduh, teman-teman. Sekaligus penyedia akun buzzer ya. Ya, maksud. Jadi teman-teman lain. atau ini yang podcast kalau butuh buzzer kita siap. Bisa masuk. Apalagi lagi zaman-zaman sekarang ya, lagi Ini ya. nyalek-nyaleknya gitu. Buzzer yang positif ya. Oh ya ada loh, ya benar, buzzer yang positif itu ada. YouTube itu bisa kali ya dipakein buzzer gitu, di like-like, Ya, di komen-komen gitu Di ya. boosting gitu. Kita penyedia viewers. Buat streaming gitu ya. Ya, viewers, subscriber hubungi di sini. Nomor di bawah Enggak ini. deh. Oke, Berisik Project ini tuh terciptanya gimana sih, Mas? Kayak apa sih keresahan yang membuat adanya Berisik Project ini, atau awal mulanya terbentuk Berisik Project ini gimana sih gitu? Mas Fred nih. Jadi gini, Oke. Berisik Project itu sebelumnya adanya Mas Radit, Mas Iwan, dengan Mas Fred. Oke. Itu mereka. Kalau itu yang saya lihat ya. Terus waktu itu saya tanya Mas Radit, ini lo ngapain? Aku bilang gitu. Kalau lo untuk relawan, gue mau ikut ke dalam komunitas ini. Tapi kalau bukan relawan, ya istilahnya ada nilai ya, ada nilai. Gue nggak ikut. Nah, ternyata waktu itu Mas Radit bilang, enggak, ini relawan kok, Pra. Oke, gue tertarik nih. Nah, jadi kenapa aku tertarik? Ya istilahnya gini, aku udah punya ilmu banyak, tapi aku nggak bisa mau nyalurin ke siapa. Nah, pas mereka bikin Berisik Project itu, aku tertarik, makanya aku nyemplung. Gue ikut dong. Jadi biar apa yang gue terima selama ini bisa di-share ke teman-teman yang memerlukan, gitu kan. Nah, ternyata antusias itu cukup banyak dari teman-teman. Nah, kalau untuk bertamanya bagaimana, silakan Mas Fred atau Mas Iwan Bak atau Mas Radit yang menjelaskan. Awalnya itu sekitar tahun 2008, Oh, berarti udah lumayan lama ya. awal 2017 bahkan. Jadi waktu itu saya sama Mas Radit itu dapat project dari Kedutaan Besar Amerika. Waktu itu Dolar ini dolar. US. untuk membuat sebuah workshop yang dipersiapkan untuk festival film dokumenter buat mereka. Jadi kita jadi kita waktu itu disuruh mentoring beberapa lokasi yang diampu oleh Kedutaan Amerika Serikat waktu itu di Jakarta, dan itu kalau nggak salah kita sampai ke beberapa kota ya, Bang Radit ya, sampai ke Timur Leste bahkan waktu itu. Nah, terus kemudian dari situ
kita kan bikin konsep gitu ya, bagaimana kita bisa mengajarkan orang tentang videografi dengan berbagai macam alat tuh ya. Tapi waktu itu kita menggunakan smartphone. Karena ya lagi-lagi ya, kemajuan teknologi memungkinkan semua orang sekarang menjadi seorang content creator dengan hanya menggunakan smartphone. Kalau kita bicara mundur 5 atau 15 tahun lalu, nggak semua orang nih bisa pegang kamera ya kan. Kalau dulu TV, ingat ya Mas Hendro ya, ditunggu. Kalau misalkan ada kejadian, kru TV datang baru ambil gambar. Ada kebakaran, ada orang kecelakaan. Coba kalau sekarang. Oh iya, semua angkat HP. Semua angkat HP dalam waktu 1 menit saja semua orang di seluruh Indonesia sudah bisa nonton kan gitu. Nah itu kemudian kenapa kita pilihnya smartphone. Oke, balik lagi ke yang project dari kedutaan itu. Kita kemudian mengkonsep bagaimana dalam 1 hari kita bisa mengajarkan orang untuk bisa membuat konten video gitu ya. Dari situ kemudian kita berpikir, kenapa nggak kita sebarluaskan aja nih? Apalagi waktu 2018 kita sempat terpecah belah waktu itu ya. Akibat pilkada DKI ya waktu itu ya. Media sosial kita tuh banyak dikuasai oleh konten-konten kebencian, hate speech dan segala macam. Mimpinya kita sebagai jurnalis waktu itu berpikir gini, apa sih yang bisa kita lakuin untuk bisa meredam semua ini? Terus kemudian, kalau banyak konten negatif, yang harus kita buat adalah konten positif. Bagaimana caranya? Ya kita mesti ngajarin semua orang yang ada yang bisa kita jangkau untuk bisa membuat konten positif. Bagaimana caranya? Dengan cara kami, artinya kami orang-orang televisi. Apa yang kami ajarkan? Smartphone videografi tadi gitu ya. Kemudian dapat project lagi waktu itu ke Pulau Seribu. Sama itu dari Kedutaan Besar Amerika juga ya Mas. Oh berarti nih channelnya kuat banget ya kedutaannya. Besar Amerika waktu itu kami diundang ke Kepulauan Seribu untuk mengajarkan teman-teman di Kepulauan Seribu. Di SMK juga. Di SMK juga benar. Untuk mengajarkan smartphone videografi di sana. Berangkatlah kami bertiga nih. Saya, Mas Radit, Mas Iwan. Karena di sana kita 1 malam yang nginep. Karena di sana gabut gitu ya. Kita cuma ngajar 1 hari. Gak nyampe 1 hari bahkan ya. 1 hari bener ya, 1 hari yang ngajar. Cuman kan 2 hari kita di sana kan. Malam itu kita diskusi panjang tuh di pinggir pantai. Ala-ala senja gitu ya. Kita bikin gerakan nih. Kita jemur. Langsung katanya. Dari obrolan-obrolan sepanjang malam itu kemudian tercetuslah ide Berisik Project ini. Dan berarti pada saat itu belum ada nama Berisik ya? belum ada. Ya Ada nama Berisik. karena project aja. Belum ada. Belum ada. Jadi ada itu setelah dari SMKN. Nah, Ya, setelah dan kita dari Kepulauan Seribu. Baru ada nama Berisik Project. Dan itu biasa, seperti biasa. Yang jago singkatan-singkatan kan dia yang merumuskan kata Berisik Project gitu ya. jadi sepanjang perjalanan di kapal itu memikirkan namanya apa ya? Projectnya apa ini ya? Namanya apa gitu. Apalagi di kapal kan berisik banget ya. Berisik ya. Mesinnya mati lah ya. Bener. Ya itu akhirnya terbentuk gitu. Terbentuklah Berisik Project ini dari awalnya itu ya menginginkan pembuatan konten positif dari semua orang gitu ya. Tapi kan nyatanya sekarang nih Mas, dengan berkat kecanggihan teknologi pun malah justru lebih banyak dan lebih cepat penyebaran hate comment dan konten-konten negatif gitu. Nah gimana sih cara meredam itu gitu? Itu kan kita juga sebagai anak muda bahkan jadi ada rasa takut untuk memulai karya karena kita aja udah ngeliat orang di hate speech aja udah kena mental nih gitu. Apalagi takutnya kitanya gua gak berani deh bikin kayak gitu. Ntar orang begini. Nah itu gimana sih Mas cara biar kita bisa lebih berani bikin konten dan meredam hate speech dari orang-orang kayak gitu? Ya itu memang PR buat kita ya karena kan konten negatifnya lebih banyak daripada konten-konten positif. Iya. Orang
seneng banget ya. Iya. Dikasih, apalagi dikasih yang salah, dikasih salah yang berulang-ulang yang akhirnya jadi pembenaran. Nah itu memang tugas berat kita di Berisik untuk mengajak teman-teman semua untuk membuat konten-konten yang positif ya. Karena gerakan kita itu agak terbatas ya. Maksudnya terbatas itu karena biaya ya. Kita nggak bisa kemana-mana meskipun ada undangan dari luar kota, kita nggak bisa karena terkendala biaya gitu kan. Kita mulai dari yang paling dekat di sekitar kita gitu ya. Ya tetangga lah atau apa, atau dari RT-nya Mas Fred atau apa. Ya kita ajak aja gitu untuk membuat sesuatu yang kira-kira membuat orang ya lebih positif lagi lah, lebih bagus gitu ya. Gitu ya Mas. Ya sebenarnya melek teknologi harus, tapi positifnya itu yang paling penting gitu ya. Jadi ya itu memang susah Mas Radit ya. Kalau gitu ya. Saya gini kan, sama seperti awal peradaban dia juga ya, jauh banget ya. Jangan lama-lama ya. Ada kejahatan, ada kebaikan juga, gitu kan. Kalau kata di film Batman itu, kalau misalnya yang baik diem aja, maka kejahatan akan merajalela. Ya sekarang kesadaran kita mau berbuat baik atau enggak, kesadaran kita mau speak up atau enggak. Kalau kita kaitkan dengan konten atau produksi, kesadaran atau semangat kita nih mau bikin konten yang positif atau enggak. Karena kita yakin di sini. Kalau misalnya konten positif itu semakin banyak, maka konten negatifnya akan teredam. Ya. Gitu loh. Jadi jangan pernah berhenti untuk punya harapan keadaan yang lebih baik dengan membuat lebih banyak konten positif. Sekarang kan kita semua punya sosial media masing-masing itu adalah media. Ya. Kita mulai dari hal sederhana dulu juga, seperti yang Mas Luan bilang tadi. Kita mulai dari hal kecil, kita mulai dari hal sederhana, dan itu kita tularkan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga, adik, kakak, bahkan ibu, bapak itu untuk memproduksi juga konten positif yang menggunakan smartphone. Maka itu akan terus kayak ada sebuah film yang pernah saya tonton, Pay It Forward, itu film bagus namanya. Jadi pada saat kita menerima kebaikan dari orang lain, kita harus membalas itu 2 kali lipat ke orang lain. Kebaikan itu, positivity itu akan terus menyebar. Dari hal kecil Dari hal kecil misalnya, ya kan? Bagaimana misalnya kamu teman-teman nih di SMKN 2 ini, misalnya dalam perjalanan nih dari rumah ke sekolah, misalnya Amira ya, dari rumah ke sekolah, dari Depok ke sini, itu di jalan itu menemukan hal-hal kecil yang mungkin kadang oleh sebagian besar orang itu luput dari perhatian. Tapi Amira melihatnya, misalnya ada kabel PLN, yang jutai, melintang, itu berbahaya nggak? Bahaya. Hal sederhana yang bisa kita lakukan, kita foto, kita posting di Twitter, berita teks, misalnya dinas terkait, itu pasti kan akan ada respon. Direspon oleh si dinas terkait untuk memperbaiki itu, atau minimal pada saat Amira posting hal positif tersebut untuk mencegah sebuah kecelakaan dengan posting kabel yang menjuntai itu, follower Amira akan melihat, mungkin akan mereplikasi konten itu padahal hanya sebuah foto, mereplikasi, akhirnya banyak orang yang menonton atau melihat postingan Amira itu, dan akhirnya orang yang tadi lewat itu jadi aware kan, oh di sana tadi Amira posting ada kabel yang menjuntai, itu berbahaya, hati-hati deh lewat itu. Ya, itu contoh hal kecil ya yang bisa kita lakukan dengan smartphone untuk memproduksi konten positif. Kira-kira seperti itu. Ya sama juga tentang kegiatan kita di sekolah ini perlu diposting, perlu di-create videonya untuk dimasukin ke medsos itu sangat penting sekali. Tapi itu yang tadi dari Mas Radit masukan itu ini akhirnya menjadi istilahnya nge-branding kita. Branding. Dengan menggunakan smartphone pun itu bisa bikin konten-konten gitu ya. Ya, tapi gini, terkadang ada juga orang bodoh ya yang ingin viral, lantas dia melakukan hal yang negatif. Ya, ini banyak terjadi sekarang. Dia tidak lupa efek domino dari itu apa.
Dan yang bodohnya itu ya kita ambil contoh lah ya. Yang terakhir tuh yang anak SMP di Cilacap yang dipukulin, yang dibully. Bullying ya. Sebenarnya kan hal tindakan itu tidak bagus. Nah, ada temannya yang videoin. Seolah-olah itu adalah. Terus dia tidak sadar dimasukkan ke media sosialnya. Itu kan efek itu dia nggak mikir. Rasa keren. Jadi dengan melakukan itu padahal bukan. Balik lagi ke manusianya sendiri gitu loh. Maksudku gini, lu buat apa terkenal karena hal bodoh, gitu kan? Pasti orang kalau suruh milih, lu terkenal karena lu kreatif positif atau lu terkenal kreatif tapi bodoh dan akhirnya lu kena undang-undang ITE terus lu polisi segala macam. Kan lebih baik kita ngambil yang kreatif, simple. Kalau teman-teman kan kadang platform media sosial tuh ada 5 yang kuat ya. Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Oh iya. Nah itu. Kalau kalian udah main di situ, itu ya hati-hati, ranah undang-undang ITE itu sangat kuat gitu. Nah, balik lagi ke hal yang positif misalkan. Kalau kita tahu di TikTok tuh lagi keren tuh yang Adi Suteja apa yang dari Medan tuh yang cuman makan doang tuh. Makan ngomong marah-marah sama ayamnya. Nah, ya kan? Ayat Putra namanya Putra. Ngomong itu kan hewan. Nah, di medsos itu dia sebenarnya kreatif. Walaupun bahasanya babi kau putra kayak gitu kan. Actionnya mereka ya. Kalau itu karakter. Iya. Tapi nyatanya apa sekarang? Dia udah diundang ke Trans TV, diundang ke Deddy Corbuzier kayak gitu. Kan akhirnya punya duit, ya kan? Dia lebih bisa meningkatkan hidupnya. Terus sampai kadang makan pun ada sambal apanya kayak gitu kan. Terus dia sponsor diundang ke beli handphone marah-marah ya kan. Terus diundang beli refill buat vape itu. Vape sama ya sebenarnya simple gitu kan. Terus ya kan itu simple. Jadi buat teman-teman di sini itulah yang kita saranin. Ngapain sih lo terkenal viral karena hal negatif gitu loh. Jadi balik lagi ke orangnya juga gitu loh. Branding ya mas. Branding diri sendiri juga gitu loh. Itu gitu. Kalau aku sih selama ini ya share-nya yang positif aja kayak gitu kan. Ya entah just pemandangan yang negatif disimpan ya. Ya negatif disimpan ya. Gitu. Ya kan. Gitu loh. Jadi banyak lah orang yang ingin ya kadang-kadang kalau kita lihat di TikTok ya kan cuman orang naik motor, kerja mulu, kapan libur? Nah, gitu kan sebenarnya kan viral ya. Iya, kan gitu. Itu hal positif loh sebenarnya kan. Dia tidak merugikan orang lain juga gitu. Cuman hanya ngingetin kerja mulu gitu kan. Kapan kayak gitu. Ternyata itu yang terjadi di kita gitu ya. Gitu. Maksud aku gitu. Kalau gitu ya. Sorry Mira, aku tambahin deh. Iya, boleh mas. Ini contoh kecil yang menurutku teman-teman mungkin bisa jadikan contoh juga ya. Bang Japra ini punya TikTok ya. Namanya Adi Japrut ya. Japrut ya? Japrut. Apa sih hal kecil yang positif itu? Kak Japra ini dia sering saya lihat posting-posting tentang kafe, tentang alam, pemandangan, tukang cufang, tukang ikan, tukang apa lagi tuh. Dengan visual-visualnya yang indah. Positifnya apa? Ya. Positifnya apa Mira? Kita bisa bikin konten bagus gitu kan visualnya karena Mas Japra juga kameramen kan. Selain menghibur orang. Iya. Itu positif buat yang punya kafe. Iya. Buat promosi. Iya. Dan punya toko ikan cupang ya itu ya. Positivity itu bisa ada, tapi kita kadang nggak aware atau nggak sadar. Iya. Dari konten yang kita upload. Ya gitu sih. Tapi balik lagi ya, jangan langsung mentang-mentang positif nge-share. Terus jujur kalau saya ya mau like berapa orang gue bodo amat kalau gue gitu. Terus jangan teman-teman, aku tiap nge-share positif yang like sedikit gitu kan. Hidup lu nggak dari like tahu. Iya betul kan. Tapi mas hidup lu tuh nggak dari like orang. Iya yang tadi Pak yang pasti hidup lu nggak dari hidup lu nggak dari like doang tahu. Iya, jadi jangan sampai gue buat positif yang like cuma 2 orang, 3 orang. I don't care.
Gue like cuma 7 orang, bodo amat gitu kan. Tapi ya ini yang kepuasannya saya bilang. Gue itu biar orang nih lo tahu gitu loh, hal indah itu di Indonesia tuh banyak gitu loh. Dengan handphone pun lo bisa bikin konten positif pastinya ya. Iya. Oke, mau ngobrol sama Mas Triana ya. Ini deh udah ngatur nih. Ya lo ajak ngobrol nih. Ada ya. Udah lah. Oke, betul. Mas Triana nih sebagai seorang guru, kepala program lagi bahkan ya. Bagaimana? Tapi kan melihat anak-anak zaman sekarang nih, kayak lebih suka joget-joget TikTok gitu kan. Benar nggak ini kru-kru mukanya sering-sering nih? Benar kan ya? Kalau pas istirahat ya. Istirahat. Kalau pas jam kosong lo ya. Langsung joget gitu ya. Gak masalah loh. Joget-joget kayak Mulyadi tuh. Mulyadi yang dari Palembang. Itu jadi duit loh. Iya betul. Ya. Tapi apa namanya? Sorry to say teman-teman semua. Ada beberapa hal yang kalau misalnya kita joget-joget kan jadi hal negatif ya. Kadang ada gitu. Dan mungkin itu kejadian juga di beberapa siswa gitu kan. Nah, gimana nih Mas Triana sebagai seorang guru untuk membentuk dan membentuk teman-teman, karakter teman-teman ini supaya bisa branding dirinya sebagai seorang yang positif dan pastinya menciptakan konten-konten positif gitu. Gimana Mas? Project, yang jelas project. Kemudian kalau bisa jangan ikuti gerakan tari yang sudah ada. Kalau bisa bikin sendiri. Ya, kalau mereka kan kayak sebatas hanya hiburan, kecanduan gitu. Nah, kalau bisa itu bikin. Jadi misalkan soundnya bikin sendiri, gerakannya bikin sendiri. Contoh ada kafe di mana dipromosikan dengan gerakannya dia sambil minum kopi atau apa kan bisa gitu. Siapa tahu gratis ya. Nah, sekalian. Bikin biar yang jelasnya bikin, jangan bukan hanya iya. Nah, konten. Jadi bukan sekedar hanya hiburan atau mengikuti itu. Tapi kan balik lagi nih Mas, kita tuh sukanya yang instan gitu kan. Kalau joget doang di kelas bisa gitu kan. Kalau buat konten yang kayak promosi terus review makanan itu kan effort banget gitu ya. Nah, gimana sih gitu biar kayak ya udah bisa bikin konten positif dengan simple. Pelan-pelan Bu Supir. Gimana? Caranya bikin konten positif yang simple gitu. Kan kalau tadi minta Mas promosi kopi gitu kan. Joget-joget sambil minum kopi itu salah satu bentuk konten juga gitu. Nah, gimana nih bikin konten positif yang simple yang bisa dilakukan sambil tiduran gitu bahkan. Tidur kalau beli barang ya. Kalau beli barang itu emang di lumpur ya. Emang di lumpur gitu. Jadi kalau iya, TikTok shop. Jadi kalau menghasilkan sesuatu dan itu memuaskan ya pasti ada effort. Iya. Iya karena iya pasti harus ada effortnya ya. Mungkin effortnya lebih kalau kita males buat ngasih effort tenaga, mungkin effort ke keuangan mungkin ya. Apa misalnya beli apa gitu langsung review di rumah gitu, mungkin gitu kali ya. Iya, itu bisa dilakukan. Nah gitu. Gimana nih Pak membangun membangun karakter siswa-siswi Bapak gitu. Mas. Jadi Pak, Mas gimana nih? Jadi Mas, Pak. Habis ini Om. Ada lagi tante ya, tante. Beloknya gitu. Ya intinya gabut, jadi kegabutannya ini tuh harus terhipnotis dari keinginannya dia dulu nih. Kalau saya ngelihatnya peminatannya dulu nih untuk apa gitu. Kayak contoh misalkan segmentasinya untuk edukasi, contoh ya gimana caranya menarik untuk belajar sambil bikin konten. Nah, ada hal-hal pesan yang disampaikannya di situ. Yang pastinya jangan sampai karena itu tadi, karena kan seusia kala tugas gitu. Bener, semua kita di Karena itu jangan anggapnya curhat dong. Iya. Apalagi kalau di kita ya Pendro tarsok gitu.
itu tadi, jadi jangan dulu mikirin tugasnya itu tadi, outputnya. Jangan dulu bikin tugas, tapi itu berdasarkan dengan tanggung jawab, outputnya untuk portfolio kita sendiri gitu. Kalau untuk membangun, jangan dulu, oh iya tugas, berarti kewajiban kita sebagai pelajar untuk membangun itu. Berarti dengan membuat konten positif gitu ya, jangan mikir ini tugas, tapi ini adalah konten yang bakal kita buat gitu ya. Oke, thank you Mas Riana. Balik lagi nih soal konten positif itu. Tapi kan sekarang nih ya, yang negatif itu cepet banget viralnya. Yang hoax-hoax joget-joget itu cepet banget viralnya. Meanwhile di sisi lain tuh ada konten yang harusnya diabadikan, yang dinaikkan lebih gitu kan, malah tidak terekspos gitu. Contohnya waktu itu soal prestasi yang anak cewek cowok kembar, kalau nggak salah kembar atau adik kakak itu, yang meraih banyak banget medali, tapi itu tidak terlalu ekspos, tertutupi dengan adanya ya mungkin masalah-masalah selebrita gitu, atau mungkin sekarang tertutup dengan adanya masalah-masalah percaleg-calekan inilah gitu. Yang tuh, nah gimana sih gitu? Gimana caranya bikin konten positif ini tuh lebih cepat naik gitu? Apakah kita harus menggunggu-gunggukan, mengkait-kaitkan dengan konten-konten yang ya mungkin gitu, dengan sound-sound yang begitu, dengan hal-hal yang viral gitu? Gimana nih, Mas? Coba deh, Mas, ngomong kita jawab. Coba kasih ini dulu, Mas Radit ya. Kasih ini dulu ya, kasih wawasan dulu ya. Sebenarnya sampai hari ini kita tuh beberapa perusahaan besar juga masih menjadi misteri yang namanya algoritma sosial media, benar? Yang kita lakukan hanya pendekatan-pendekatan supaya konten yang kita buat atau yang media besar buat itu bisa viral. Tapi apakah trik itu atau membeli alat-alat tertentu ya, tools tertentu untuk merumuskan hashtag, apakah itu cukup? Ternyata algoritma tetap jadi misteri gitu. Tapi saya yakin yang namanya konten positif sama halnya seperti konten negatif, mudah viral juga. Konten negatif mudah viral, konten positif juga mudah viral. Tapi kalau nggak ada yang memproduksi gimana bisa viral? Jadi kalau menurut saya produksi dulu, buat dulu si algoritma, nanti pasti akan ketemu gitu kapan itu viralnya. Contoh satu hal, kalau tadi contoh yang negatif mudah viral, ini contoh yang positif mudah viral. Pernah lihat nggak teman-teman konten yang ada di satu kelas yang ada sepatunya bolong, terus kemudian pada patungan burunan membelikan sepatu teman yang bolong? Itu positif kan? Dan itu viral gitu. Artinya sebenarnya posisinya sama, konten positif dan konten negatif itu bisa juga viral. Entah viralnya juga based on waktu, kapannya. Cuma menurut saya memproduksi itu jangan pernah berhenti, apalagi yang memproduksi konten positif. Nah, saya juga mau ngasih wawasan juga tadi tentang masalah branding dan karakter ideal gitu ya. Sebenarnya gimana sih seharusnya kita membranding diri ya, benar. Nah, pertanyaan saya, apakah kita membranding diri harus kelihatan wajah kita atau kelihatan tarian kita di TikTok? Harus kelihatan nggak? Kita bisa viral nggak tanpa kelihatan wajah kita? Mungkin bisa, tapi viralnya lama kayaknya Mas ya. Tahu Code Blue? Code Blue, oh ya. Pernah nggak dia nampilin wajahnya sebelum konflik sama Luna? Nggak pernah ada yang melihat Code Blue itu wajahnya seperti apa. Kemarin sama Omai. Rame ini ya, masalah dunia perfood blogeran kuliner ya. Iya. Artinya seseorang, teman-teman, tanpa harus wajahnya terlihat, akunnya itu bisa viral, kontennya itu bisa viral. Sekarang bagaimana caranya sebuah konten kira-kira mendekati algoritma sosmed? Itu aja. Saya punya pegangan itu 4F. Jadi 4F itu fun ya, fresh, fact,
Apa? Fakta sama feel. Iya. 4F ini kayak jadi rumusan saya pada saat saya membuat konten-konten untuk sosmed ya, bukan untuk produksi TV ya. Sebenarnya pendekatannya yang lebih kecil aja lah untuk sosmed saya sendiri. Ketiga F ini saya terapkan untuk setiap keempat F ini saya terapkan untuk setiap produksi konten yang menggunakan smartphone, dan akhirnya beberapa konten yang saya buat viral, walaupun saya tidak pernah bertujuan untuk Memviralkan. viral gitu, enggak. Bikin aja gitu, viral sama itunya entar gitu. Tapi dari pendekatan 4F ini, fun, konten itu menyenangkan nggak sih buat orang yang menonton? Terus kemudian fresh, seger nggak sih? Informasinya itu informasi yang up to date apa nggak sih? Kesegaran ini terkait dengan waktu juga ya. Terus kemudian fakta, ini bener real terjadi nggak sih? Gitu, apa cuma fiksi gitu? Terus kemudian feel, konten kita harus punya feel. Teman-teman pernah lihat kan konten yang anak kecil gitu ya, miskin gitu ya, terus kemudian dia memberikan kue dagangannya kepada pengemis yang sudah tua di jalan. Itu ditonton nggak konten kayak gitu? Iya. Dan ditonton sampai habis biasanya kan? Itu yang dimaksud dengan feel. Jadi bayangkan pada saat kita memproduksi konten, bahwa konten kita itu juga dirasakan oleh Orang inspirasi lah ya. Nah, salah satu triknya yang kita ajarkan juga di Berisik untuk mengeluarkan feel di konten kita adalah dengan musik yang sesuai. Terus kemudian SOT namanya? Caption, terus kemudian SOT wawancara gitu yang sesuai, narasi yang sesuai. Itu bisa di-create. Tapi lagi-lagi itu tidak menjamin viral. Kita hanya pendekatan ke algoritma sosial media supaya kita bisa dilihat ya minimal oleh followers kita lah. Gitu. Itu aja sih kalau Sama. Ya, tapi setidaknya konsisten lah ya. Mas Radit ya. Jangan gitu dong. Nih mungkin Kalau saya kan gini, kalau saya sekarang lebih sering ke TikTok ya. Iya. TikTok habis. Awalnya Tuganan nih. itu dia. Mau nggak mau kan kita harus ngelihat gitu kan. Mas Japra, kita butuh perubahan bukan perubahan. Jadi gini, Awalnya sama politik deh. Jabra sudah meninggalkan dunia hitam. awalnya kan memang anakku tuh awalnya main TikTok. Oh iya. Aku bilang, lu ngapain? Main TikTok mulu, belajar. Teman, iya aku liatin kok dia, wah ketawa sendiri itu kadang-kadang. Ya. Oke, akhirnya saya download. Nah, kebetulan dengan berjalannya waktu, dapat klien juga sama. Mas, gue buat di TikTok. Nah, yang dulu kita harus posisi landscape, harus potret, gitu kan? Nah, mau nggak mau, saya harus ngikutin. Gini ya. Jadi ternyata sorry. Efek kamera lensa ke bawah itu lebih bagus. Yes, betul. Betul kan teman-teman? Lebih bagus ternyata. Gitu nah. Lebih bagus. Jadi badan lebih ramping. Lebih ramping. Yang Benar. buncit jadi Ya. langsing. Akhirnya Balik aja mau nggak mau TikTok tetap harus ini. Nah, jadi Bener diedit nih. kalian mau mulu dari kalian itu di medsos itu harus konsisten. Mau main apa? Ya, kalau saya itu jujur campur aduk. Kalau saya campur aduk. Jadi karena saya prinsipnya gini. Ya, gue bikin just for fun, kayak Mas Radit bilang, ya kan, fun, feel itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau menarik peminat, kalian harus konsisten. Contoh ada, saya lupa nama akunnya sendiri. Ngomong sendiri ya. Nah, bukan. Jadi ada perempuan, dia hanya menceritakan daerah-daerah yang masa lalu, daerah-daerah zaman Belanda, sejarah. Jadi dia bilang gini, dia bilang kali ini gue ada di toko, kali ini ada di toko antik. Apa gue doang yang ada di sini? Sini gue ceritain.
itu dia selalu memakai kata-kata itu. Sebelum dia masuk cerita, dia selalu sini gue cerita. Kelihatan mukanya nggak, Mas? Tidak. Itu tidak. Itu gak ada mukanya. Nah dia cerita tuh. Ini mata mukanya gitu. rata gitu. Gak ada rata, gak ada. Jadi memang hidung ya. Terus kalau bilang butuh effort, butuh gitu. Dan dia konsepnya berdiri loh. Handphone, dan dia pakai handphone. Kadang pas di kaca kan pantulan terlihat. Tapi yang pas mantul bobanya 3 ya Mas di sini. Itu kan, ya itu nggak juga, gitu. Jadi maksudku harus dihapus tuh. Mas, jadi itu PR-nya. Gimana caranya bikin konten tanpa, boleh gak sih disebut tanpa HP boba? Ya itu. Karena bisa, tapi karena orang stigmanya sekarang gini. Kalau konten kreator harus punya boba gitu, minimal 1 gitu. ya user di konten saya nggak ada yang pakai itu. Ini nih handphonenya nih. Only. Iya, Android. Konten saya juga. Awal mula Berisik berdiri itu, tanya Mas Iwan, waktu project kedutaan itu, terus Mas Iwan yang nemenin saya beli handphone Samsung. Seri berapa itu Mas? Wih, di branding. Enggak, itu Samsung lama. Samsung lain. Enggak apa-apa ya ngomong Samsung ya. Iya. G7. Samsung deh, Samsung. Full G7. Samsung ada, Samsung. Full G7. Dan itu saya pakai ngajar selama 4 tahun. Ini tapi di program. Iya, Samsung. 4 tahun. Gak perlu pakai boba. Oke, balik lagi nih Mas, tadi branding. Berarti kan branding tuh gak usah nampilin muka, tapi yang penting kita bisa memberikan karakter tersendiri buat kita dan konsistensi penggunaan karakter itu. Kita juga harus tahu lu mau nge-share tuh jam berapa. Itu sama kayak TV. Kenapa TV kalian lihat dia tidak di jam sore atau jam siang berita, jarang yang bentrok. Biasanya ada setelah. Tapi lagi-lagi ini pendekatan ya. Pendekatan posting jam berapa? Iya. Itu ada rumusnya. Dulu Mas rumusnya. Ya, jadi lu kalau mau bisa di siang hari atau pas di sore gitu. Ya, ini balik lagi ini hanya ya, ini tergantung, ini sih yang ini ya. Platform beda-beda. Iya. Itu. Dan kamu Ini panjang deh. Ini panjang sendiri. panjang. Tapi lagi algoritma itu kan misteri ya. Iya, Iya, betul. tapi pendekatan ke saya ada dong rumusnya. Ya ada. Cuma itu punya impact yang besar atau tidak itu Iya. riset. Oke. Nanti di next workshop berikutnya. Jadi gini, ya kamu bikin story di Instagram. Kamu bikin tes aja. Kamu share-nya malam sama kamu share-nya besok misalkan jam 9 atau jam 12 siang. Yang lihat cepetan mana? Yang lihat. Iya, lebih siang lah. Yes, karena semua orang sudah terbangun, ya kan? Nah, dan kamu ngasih itu langsung fresh, langsung pasti orang kan set, walaupun kadang-kadang nggak komen nggak apa, kadang cuman lihat cuman cepetin kayak gitu. Gua banget tuh. Gitu. Liatin doang. Ya kan gitu. Jadi ya kamu juga ya ini balik lagi ini hanya Pendekatan. menurut saya gitu karena saya mainnya kayak gitu. Engagement. Karena Bahasa ini. ada yang klien minta, Mas ini diuploadnya jam berapa ya, kita kasih tahu jam segini, tapi nggak ngangkat juga. Ada. Beli follower Mas, beli viewer. Sekarang instan cepet loh. Ada. Tapi nggak dianjurkan. Oh, nanti kalau yang mau beli followers, beli buzzer bisa. Ke Berisik juga bisa. Ngaco. Nggak bisa. Nomornya ada di bawah sini. Dia edit tuh dia. Jadi ya konsistensi terus kamu mau bikin apa. And branding itu penting banget Ya di sosial media ya. perlu. Oke, wah udah seru banget sih pembahasannya. Tapi ada satu lagi nih. Enggak satu lagi sih sebenarnya. Banyak sih sebenarnya. Nggak break nih. Enggak, tapi kalau Mas misalnya Nggak udah break iklan. mau dibikinin kopi nggak? Ada yang mau dibikinin kopi? Enggak, yang butuh aja. Tapi kita jadinya discuss aja nih ya. Iya.
Iya. Aku mau nanya nih ya sama Almira dan mungkin bisa dijawab sama teman-teman di sini ya. Tadi ya yang masalah itu ya pemilihan handphone ya. Iya. Apakah terus kemudian kalau misalnya handphonenya itu merek tertentu, terus kemudian kita bisa menjadi lebih viral dibanding sebelumnya gitu, viewersnya akan lebih banyak gitu? Jaminan nggak ada garansi itu nggak? Jaminan nggak ada sih sebenarnya. Tapi Pernah nyoba nggak? Oh produksi pakai merek A gitu dibanding merek B gitu, terus kemudian lebih tinggi viewersnya dibanding Enggak sih. di antara kedua. Hasilnya lebih kinclong aja, muka lebih kinclong. dan bahkan sekarang langsung yang terdekat nih ya Mas ya. Di pod meeting ini BTS-nya pakai HP-nya langsung dicari kan, HP yang boba 3. Bisa ada kaitannya nggak sih sama misalkan kayak DSLR yang dulu gitu kan, kayak mereknya lain, sekarang kan musimnya itu mirrorless gitu, ada nggak sih gitu? Kalau kita bicara DSLR beda lagi nih. Kalau DSLR ini kan tiap merek itu biasanya punya karakter warna atau cahaya tertentu, dan biasanya teman-teman tuh ada project apa nih? Oh gue pakai merek A. Oh kalau ada project ini gue merek B. Lebih ke kalau DSLR seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk smartphone ya, aku atau mungkin teman-teman kameramen atau editor yang bisa menjelaskan lebih detail ya. Aku ngelihat, misal aku ngelihat TikTok, aku tuh udah nggak aware mereka produksi pakai handphone apa, karena kan nggak ada tulisannya pun di Iya. TikTok atau Benar-benar. di IG. Tapi pada saat si konten itu nyangkut dia sama hobi gue gitu, misalnya musik, hobi gue misalnya sport gitu, itu pasti akan aku tonton sampai dari awal sampai akhir si konten itu tanpa aku berpikir bahwa dia diproduksi pakai handphone A atau handphone B atau handphone C. Kalau teman-teman kameramen mungkin punya pengalaman. Iya. Nah nih. Ya, syarat gambar bagus itu apa dulu deh? Ya, kan? Cahayanya cukup. Nah, kalau cahayanya kurang tambahin lampu kan gitu ya. Ya. Terus kemudian lensanya jangan lupa dibersihin kalau mau syuting kan. Apapun jenis handphonenya ya gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi audio. Selama gambarnya bagus tapi audionya kresek-kresek juga kan Nggak enak. gak bakal ditonton orang gitu ya. Itu aja dulu sebetulnya. Jadi apapun mereknya saya pikir ketika tampilan yang diambil oleh handphone itu enak dilihat, ya sudah. Ya, apapun mereknya yang penting minumnya teh botol terus. Jadi sebenarnya balik lagi sih ya. Yang penting ada paket datanya. Sebenarnya balik lagi, itu man behind the gun. That's it. Ya kan? Kamu mau kasih anak yang tidak paham persyutingan broadcast, kamu mau kasih harga kamera yang 100 juta, sama kamu yang Mas Fred kasih handphone, tetap aja. Balik lagi Man behind the gun. Ya. Produksi anak broadcast yang beda dengan yang produksi anak jurusan lain. Nah, Ya, gitu pasti. Iya, Iya, benar. itu. Jadi Karena anak broadcast kan pasti dia lebih paham. lebih paham. Gitu. Jadi balik lagi ke situ, man behind the gun. Nggak harus latah ya. Pakai iPhone, pakai ini gitu kan, enggak juga. tapi ya balik lagi Mas, talentnya cakep apa enggak gitu loh. Nah, itu kan. Saya mau jawab ya yang ini nih. Saya mau jawab yang ini. Nih, ini seru nih Ming nih. Jadi gini, Gimana nih? dunia perbroadcastan itu Mas, kejam. itu kejam sekali. Video Yang tampil di layar itu kalau nggak cakep-cakep banget, Ya jelek-jelek banget. katanya gitu dulu. Kemudian, tapi ada pilihan kedua. Dia hancur sekalian. Itu masih bisa diingat sama orang. Oh, berarti Jadi kalau kayak dulu kalau kami di televisi itu sosok atau orang yang paling gampang kemudian diambil visualnya adalah orang tua, yang udah berkerut-kerut, nenek-nenek, kakek-kakek, atau anak kecil. Itu lebih bisa menggugah emosi orang yang menyaksikan tayangan kita. Kalau kameramen disuruh ngambil gambar seminar misalnya, kan udah jelas tuh, kalau teman-teman udah pasti udah tahu tuh kan ya, establish dulu ya kan, kemudian group shot,
two shot, one shot. Nah cari pasti one shotnya, cari kalau kameramen pasti cari yang paling cakep dia biasanya. Iya. Nyelip tuh. Ya, tahu aja. Asal mesum tiba-tiba. Caranya gitu Mas Hendro. Oleh-oleh buat editor. Nah, iya. Padahal editornya juga nggak butuh-butuh banget sebenarnya. Kalau buat presenter kan memang biasanya kan Ngabisin bisa. kalau buat presenter kan memang biasanya buat tampilan ya. Ya mau nggak mau lah kayak gitu. Tapi berarti di dunia broadcast ini beauty privilege itu penting banget ya Mas? Kayaknya mulai bergeser ya. Oh berarti sekarang udah apa namanya, kan maksudnya kayak dulu orang mikirnya skill bisa dipelajari tapi beauty privilege itu penting gitu. Apakah di media baru sekarang, di instansi media sekarang itu masih menerapkan hal itu? Skill bisa dipelajari tapi beauty privilege. Sekarang kecantikan itu bisa dibuat dengan AI gitu. Artinya itu tadi kita mulai bergeser. Dengan filter pun bisa Mas. Ya beberapa tahun lalu juga mulai bergeser. Kita sekarang lebih mentingin mana sih, looks or brain atau namanya kemampuan dia bicara gitu. Tapi aku berpihak, bukannya aku ini ya, gimana ya? Aku lebih berpihak kepada teman-teman yang di layar itu smart and well, apa ya? Dia tuh bisa menjelaskan sesuatu. Misalnya pada saat live report, dia bisa menjelaskan sesuatu dengan fluid gitu, dengan ahli, dengan lancar. Kayak misalnya dia live tentang Piala Dunia nih, iya kan? Ada beberapa presenter tuh yang terjun turun, dia bahkan nggak ngerti bola, itu kan kelihatan dari matanya. Nah, kita milih yang mana nih? Yang cakep, ya kan? Good looking, tapi dia nggak bisa menjelaskan pemain-pemainnya. Mungkin bisa cerita atau apa waktu syuting Olimpiade atau Piala Dunia ya berarti. Jadi pada saat dia nggak bisa menjelaskan proper, Ini menjudutkan satu orang kalau udah Fred Piala Olimpiade dengan siapa tidak bisa. Tahu ada. Fred kan ngelihat juga banyak host di situ, banyak anchor, banyak presenter, bahkan dari stasiun TV lain juga gitu. Yang hanya mengandalkan wajah itu tidak menjelaskan secara apa berarti secara Paham, tidak paham. gimana sih? Kan kita berdiri itu harus meyakinkan pemirsa dong, Iya. supaya tahu apa yang kita liput, konten apa, informasi yang tersampaikan. Pada saat dia nggak ngerti apa-apa, ya ngapain dia ada di situ? Kalau kayak gini kira-kira seperti itu. Mungkin Fred bisa jelasin. Yang ada nontonnya komen mulu ya. Nyinyir. Tapi Nyinyir semua. berarti sekarang ke Mas Baks. Nah, apa namanya? Apapun gini deh. Editor itu senang menerima hasil shoot yang seperti apa gitu. Nah, apakah yang edit by kamera, jadi dari kameranya udah terstruktur gitu? Apakah yaudah sini gue menerima apa aja gitu, ntar gue edit jadi cakep gitu? Terima transferan sih itu. Oh itu habis ini saya juga mau sih Mas. Enggak. Emang editor tukang sulap. Oh jadi gitu teman. Emosi. Ya paling enggak tergantung dia mau bikin apa. Kalau dia kan pasti waktu produksi kan udah ada perencanaan, mau ambil gambar apa, seperti apa, hasilnya yang nanti enggak saya kan ke editor gitu kan. Ya senengnya yang udah rapi ya. Rapi meskipun ada banyak pilihan, tapi itu rapi, itu lebih membuat saya bisa mengeksplor pakai visualnya gitu. Jadi kalau yang berantakan yang males banget gitu. Udah banyak nggak ada isinya, ya itu membuat kadang-kadang emosi gitu. Ya gitu sih. Jadi editor lebih seneng edit kamera enak, tapi kadang editor nggak bisa memilih karena udah udah dipilihin gitu secara nggak langsung ya, udah dipilihin sama kameramennya enak, tapi untuk mengeksplor kurang jadinya. Kalau saya yang penting banyak rapinya aja lah, nggak banyak materi yang terbuang lah. Makanya ketika kameramen jalan itu harus ada skala prioritas. Artinya kalau misalnya buat 5 menit ya lu jangan ngambil visual 2 jam gitu. Itu kan juga ngerepotin ya, bikin lama lagi kan. Nyindir saya Mas. Iya. Mas Fred ini termasuk ya, saya sering sama Mas Fred.
baik di dalam dan di luar. Jadi Mas Fuad ini banyak gitu, banyak gambar pilihannya banyak, cuman masih bisa diterima karena itu bisa membuat saya mengeksplor nanti paket berita atau materi yang nanti untuk ditayangin gitu. Jadi sepantasnya kalau hasil tayang 5 menit berapa hasil syutingannya? Saya mau tanya dulu nih. Ya nggak, paling nggak ya prioritas aja. Sekarang kalau 5 menit misalnya gitu kan, paling ya 30 menit sampai 1 jam cukup lah. Oh gitu. Iya. Tapi itu gambar mata. Ini kita bicara berita ya. Berita news ya. Beda dengan kalau dokumenter ya. Kalau film fiksi fiksi udah pasti udah ada apa namanya. Berarti ini dengan kalau dokumenter itu bisa, Mas Hendrok juga pengalaman, bisa 100 jam saya pegang untuk cuman 1 jam. Oke. Gitu. Kalau 5 menit 10 juta. Kalau terus itu tergantung rate-nya aja sebenarnya. Ah gitu ya. Oke. Visual sih gak usah dipikirin. Production udah tahu. Ada visual apa enggak, yang penting rate-nya dulu. Rate-nya dulu ya. Itu yang terpenting. Oke. Selamat gitu. Nah, sebenarnya sih industri media sekarang tuh seperti apa sih? Gitu, Mas. Nanti kita bakal nyambung nih ke persiapan anak SMK untuk menghadapi dunia media sekarang gitu. Wah, bridgingnya jauh banget ya. Baru masuk ke sini. Industri media dulu deh. Industri media sekarang tuh seperti apa? Kayaknya Bang Radit yang cocok nih buat jelasin industri media. Anak industrial banget deh. Industrial. Jadi semen aja itu ya. Semen, terus nggak usah di AC. Dia kabarnya baik-baik saja ya. Baik-baik saja, tapi ada tapinya. Baik-baik saja. Dan ya buktinya kami masih bekerja di Belum pensiun saja. kalau Ya belum 55. kalau Bridging Project ini kan ini project ya, namanya side project gitu ya. Apa namanya, aktivitas sosial kita gitu. Tapi kalau di media ya saya masih di salah satu media swasta nasional dan baik-baik aja ya. Yang sekarang ini kita lihat memang ada perubahan, iya, bahkan beberapa tahun lalu gitu. Ya. Perubahan yang memang sudah kita antisipasi, perubahan yang sudah kita siapkan sejak berapa tahun lalu, mungkin sekitar 6 tahun ya, 6 tahun ke belakang gitu ya. Kayak misalnya sebelum Nanggung ya. Nanggung. 10 tahun ada ya persiapannya itu ya. Jadi ini memang sudah diprediksi, jadi 10 tahun ke belakang itu sudah diantisipasi bahwa media itu nanti akan arahnya ke digitalisasi. Akhirnya ada ASO itu kan, kanal terus kemudian dari digitalisasi, terus kemudian dipercepat dengan pandemi kemarin. Akhirnya sosial media menjamur dan kultur menikmati tayangan itu tidak dimonopoli oleh televisi, stasiun TV Dia besar lah. mainstream ya. Sekarang semua bisa menikmati konten tayangan pakai handphone, pakai laptop, pakai komputer, dan kapanpun dimanapun bisa diakses asal ada internetnya gitu. Nah, itu sudah diantisipasi dengan terutama membuat konsep atau konten-konten yang menyesuaikan dengan platform sosmed. Terus kemudian bahkan kita juga membuat platform sama seperti YouTube juga, ya kan. Terus kemudian kita juga membuat repackage dari jadi paket-paket yang udah tayang di TV itu di repackage, terus kemudian dibikin supaya enak, nyaman ditonton di sosmed. Jadi kayak persiapan untuk menghadapi keadaan sekarang itu sudah dilakukan gitu loh. Dan kalau teman-teman berpikir televisi itu sudah sejak kala gitu,
Tapi ternyata sampai sekarang masih ada gitu. Artinya mungkin masih panjang lah ya. Masih bisa bertahan ya. Cuma memang sekarang Pesaingnya banyak ya, pesaingnya banyak. Platformnya yang berbeda. Pesaingnya banyak. Platformnya juga banyak gitu. Nah, adaptasi ini apa namanya? Membuat pekerjaan makin banyak ya. Jangan curhat. Enggak, itu konsekuensi dari ini kan, dari keadaan yang berubah ya. Ya, saya dulu orang TV. Sekarang kurang apa? Orang-orangan. Apa kulkas? Iya. Jadi gini, dunia TV baik-baik saja. Tetapi pesaingnya jadi lebih banyak. Ya, yaitu platform media sosial. Dulu sebelum ada media sosial ini, ya TV masih berkuasa lah. Iklan apa mereka punya, ya kan? Sekarang, yang tadi saya bilang, yang orang Medan itu, yang makan, iklan produk UMKM misalkan, dia mau ngiklan di TV berapa ratus juta bayar. Tapi di media sosial misalkan, bang, gue sekali lo bikin konten berapa? 5 juta, dia sanggup bayar. Nah, sosial medianya sekarang juga berubah jadi industri. Nah, Ya, itu. misalnya dari misalnya kalau kita lihat dari yang tadinya channel personal gitu ya. Terus kemudian si yang tadi Japra ceritain, mungkin sekarang dia punya manajer, Akhirnya punya itu. punya PT. Akhirnya. Akhirnya sosial medianya menjadi industri. Jadi sebenarnya industrinya Ya, tapi yang tadi aku bilang, jadi maksudnya ya TV baik-baik saja, tetapi sekarang pesaingnya Jadi intinya lebih murah gitu Mas ya? Lebih apa dia? Bukan. Ya, secara operasionalnya, secara Kan tinggal gini Mas Hendro, tinggal gini. enggak, jadi teman-teman teman-teman siswa operasionalnya, maksudnya operasional lebih murah. Gimana? Enggak, Kita memproduksi biaya memproduksi ya. Kalau menurut saya justru Tetap. lebih murah. Kalau biaya produksi justru lebih murah. Toh pakai smartphone kita bisa. ya. Jadi buat menginspirasi teman-teman SMK ini Produksi lebih murah, dan kalau saya ngelihat karena tadi Mas Japra bilang pesaingnya semakin banyak, otomatis si kue iklannya kan jadi menyebar. Yes. Kue iklannya menyebar dan industri-industri baru itu akhirnya jadi hidup. Iya. Jadi hidup. Jadi kalau kita kaitkan dengan peluang after teman-teman SMKN ini belajar di sini, itu terbuka luas karena dari sosial media tumbuh jadi industri baru yang menghidupi. Iya. Dalam arti nggak usah bergabung dulu dengan industri besar gitu, kerja dulu ke media yang mainstream atau media tadi itu yang Mas sebut itu kan nggak perlu ke situ dulu, dalam arti bisa Dari membikin dari saat ini gitu. Jadi produksi bisa dilakukan dari sekarang kan? Dari Kan sekarang. teman-teman dari SMKN kan juga udah punya basic ya. Ya kalau mau sambil jalan kenapa enggak gitu. Jadi bisa semuanya dilakukan dengan nggak pakai yang tadi, misalnya nggak pakai biaya juga bisa kan? Ini kan bagian dari produksi juga nih. Yes, benar. Ini juga salah satu ya program di SMK Dwi Cibinong gitu. Pada saat ini sudah banyak yang tahu gitu, ini juga kan bisa dimonetize ya, kita nggak tahu ya. Ya. Banyak cara untuk berkarya, banyak cara untuk menghasilkan uang dari karya. Sekarang. Dan kita nggak usah menunda besok. Sekarang pun bisa kita bikin karya itu gitu. Tergantung niat. Nah, Terima kasih teman-teman, bisa bikin sendiri atau kolaborasi. Ya, intinya istiqomah lah. Malah nggak ada istiqomah. Mas Endok, malah lebih enak kita kerja sendiri ya. Saya pernah ngerasain tuh ya. Bikin sosial media otomotif. Jadi kebetulan dengan Mas Endok juga membantu. apa nih? Ada apa nih? Ini saya pernah bikin, cuman karena kesibukan yang akhirnya saya jadi nggak konsisten. Jadi saya nggak pakai biaya, tapi ya karena itu saya modal sendiri gitu kan ya, bensin lah gitu. Ya, ketika enaknya saya ngerasa tuh gini, ketika ada masalah Sama keluarga. dengan ketika misalnya ada masalah pengambilan gambarnya ternyata nggak direkod gitu kan, lupa direkod gitu. Jadi itu kan terjadi. Jadi ketawa gitu. Jadi bukan apa ya, bukan marah-marah tapi malah ketawa, wah gitu.
Walaupun kita masih punya backupnya yang lain ya, dengan angle yang berbeda. Ada salah satu teman gitu yang lupa ngerekod, atau dia bilang sih udah direkod, ternyata nggak ada gitu. Nah, teman-teman bisa bikin sendiri tuh enaknya begitu. Jadi kita nggak perlu dimarahin atau apa gitu ya, malah kita ketawa gitu kan. Tapi kita tetap bisa menghasilkan dengan materi yang ada gitu. Ya kreativitas kita lah ya. Cuman channelnya mati ya. Vakum. Karena ya kita banyak sibuk lah. Berarti intinya untuk menghadapi media baru sekarang itu konsisten, branding diri, niat dan effort ya, niat gitu. Sama kuota internet. Oh iya pasti gitu. Jadi jangan coba-coba kalau nggak ada internet ya. Oke, balik lagi ke Mas Triana nih Mas. SMK Negeri 2 Cibinong ini sebagai kepala program keahlian broadcasting gitu kan. Sepengetahuan aku, Mas ini kan yang mengkomandoi, giatkan gitu. Memulai channel YouTube Kita Broadcasting SMK Negeri Cibinong. Iya kan? Nah, salut. Itu tuh apakah dari awal Mas sudah ada punya program yang ntar kalau bikin channel YouTube mau ada ini dan pelan-pelan mulai terlaksana. Gimana nih Mas? Jangan lupakan sejarah. Wah. Gimana nih? Saya kan ahli waris termuda ini. Ahli waris termuda. Iya pasti program pasti, karena saya juga kan dulu sebelum jadi guru sampingan, kalau sekarang guru tetap. Saya mengurus sosmed. Saya juga, jadi kalau orang-orang seperti saya ini ya kenapa nggak bisa nge-brand diri, karena banyak sosmed yang diurusin. Itu pasti program. Kemudian ada istilah kalau ngomongin broadcast ya kita gitu, makanya ada Kita Broadcast ya. Yang ngomongin siapa? BC ya kita. Lu kali, gue enggak. Aja kok ada. Gue jadinya kesehatan nih. Temenin ya. Alhamdulillah. Itu Mir. Ada senior, termasuk bantuan senior saya. Senior. Ya terus ada Pak Irfan, Pak Kris, Pak Anto itu. Jadi bagaimanapun ya harus melekat gitu. Berarti keterikatan mereka sama channel itu pun masih terlibat kah? Harus. Sampai sekarang? Harus. Oke, program apa lagi nih Mas yang bakal di-launchingkan nantinya untuk Kita Broadcasting? Oke, pastinya banyak kejutan, apalagi di kurikulum Merdeka ya. Kalian kan angkatan terakhir di kurikulum 13 nih, harusnya bersyukur lah. Ada cipritan-cipritannya juga. Ya ini kolaborasi yang saya harapkan ya, makanya ada sepuh-sepuh dari Berisik Project ini. Itu yang tadi harapkan ya, kolaborasi. Bisa sharing ya kan ya. kita. Ya syukur-syukur kalian ini di cemot lah gitu kan. Ini lihat bang, ini Kamat company profile tadi. Nah, persiapan apa nih sebagai seorang guru ya? Maksudnya persiapan SMK gitu untuk menghadapi tadi media baru itu. Apa aja Pak yang udah dilakukan gitu? Istiqomah ya, pasti Wendro ya. Itu memang perlu. Ya itu kalian sama lo. Ya kemarin spesial edition aja sekarang kan belum tayang tuh, udah spare ya seminggu. Jangan-jangan ini ntar tayang kapan? Yang kemarin aja belum tayang kan? Nah itu contohnya itu. Ayo, makanya kita sama-sama gitu. Walaupun kita nggak ada tuntutan atau apa, yang penting kan konsisten dulu itu gitu. Apakah ada channel-channel gitu buat kita sebagai anak SMK? Nggak bisa ngomong, memang nggak, jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu nggak. Ya kalau kita ini kalau masuk saya mau lihatnya dari niat kaliannya dulu, berani bertanggung jawab nggak gitu. Karena kalau satu cacat semua. Gitu ya. Ya biar tesnya project ada. Jangan nanti dia dilihat saya perang sendiri di belakang udah siap-siap kan. Waduh, gitu ngeri. Kan saya jatuhnya kan kayak ngasuh lah Mir gitu. Walaupun tanggung jawab besar tapi jangan gitu. Kalian juga punya tanggung jawab. Pada pecah kan?
Udah mau meledak ya, udah mau meledak gitu. Udah meledak belum Pak? Udah meledak belum Pak? Separuh udah, alhamdulillah. Jangan sampai nih separuh lagi meledak. Jangan kejadian dong, jangan sampai. Oke, tapi ada nggak sih mau kolaborasi nih sama ini sudah termasuk kolaborasi ya dengan Berisik Project. Apakah kedepannya akan ada lagi event nih Mas? Ya tergantung. Iya tergantung. Aman. Ya sepanjang kita bisa membantu, misalnya dari SMKN 2 ini bisa berkolaborasi ya kenapa enggak gitu. Ada Berisik Project ini punya banyak banget project kan ya Mas ya? Ya. Dan udah. Amin ya, amin. Iya dan amin. Iya dan amin. Oke, berarti sudah banyak yang dilalui project-projectnya ya. Ada apa aja sih sebenarnya projectnya? Jadi gini, yang tadi saya bilang, Berisik Project. Iya, Berisik Project itu. Oh iya, sempat lihat Instagram itu. Ini relawan. Oh iya. Ya. Ini relawan. Jadi yang tadi di awal kita bilang relawan ini kita untuk membuat hal yang positif, share positif gitu, ya kan? Jadi belum tentu juga ada proyek yang menghasilkan nominal. Tetapi dari kita berkomunitas itu akhirnya ya entah seorang yang dipanggil dampaknya gitu. Jadi bukan ikut dong Berisik Project biar dapat job ya. Biar dapat job enggak juga gitu kan. Enggak juga. Dulu ada teman-teman saya lama gitu. Bang ikut dong pas mereka tahu, "Weh, gue relawan loh." Bahkan enggak ada duitnya. Bahkan terkadang kita mengeluarkan duit. Kita ada dulu namanya Berisik Masuk Desa. Keluar kota. Itu kita keluar kota ke daerah. Dan itu yang mau ikut bayar loh. Yang ikut sebagai relawan. Iya. Oh iya. Yang mau ikut itu patungan. Jadi memang nggak ada duitnya, tapi balik lagi tadi saya bilang ada proyek kayak saya nih. Kalau teman udah sering lihat aku di smartphone, akhirnya ke Polda Lampung, baru dari Polda Lampung pulang ngajar smartphone. Polda Banten ngajar smartphone. Barulah di situ kita bisa memetik hasilnya. Itu dampak dari Berisik Project ya. Tidak kita niatin dan tidak kita. Itu nggak ada niat di awal gitu. Terus aku pernah ke Waingapu, NTT, mengajarkan satu berapa desa itu. Jadi apa istilahnya, perangkat desanya itu diajarkan untuk mengambil video. Itu, jadi itu dampaknya gitu loh. Dan itulah baru kita petik hasilnya. Karena kan balik lagi tadi saya bilang, branded diri itu perlu. Ya kan? Jadi kalau kita basic ngajar smartphone gini-gini ya kita mainin aja ke medsos kita yang positif. Dan juga gini, kita ngajar kan smartphone videografi. Di sosmed kita juga harus ada bukti dong bahwa kita bisa produksi konten di sosmed personal kita ya. Dan pada saat kita sebenarnya mengajar dan belajar juga di Berisik itu. Jadi kita suka ngulik nih semua ya. Ada mungkin sekitar 30-an orang nih kalau Berisik kumpul semua ya. Kita suka ngulik, kita suka update gadget ya. Update apalah, perintilan lensa atau teknologi baru gitu ya. Nah kita di Berisik itu juga kadang suka tukar informasi. Kayak tadi tuh kan Mas Hendro cerita tentang bagaimana kalau dibaliknya terbalik begini itu gambar lebih tirus ya, lebih lurus. Itu juga kan kayak informasi-informasi yang artinya memperkaya ini juga teknik kita pada saat kita bikin konten gitu. Jadi kita mengajar, kita belajar juga, dan kita punya dampak diundang juga untuk mengajar yang ya menambah tambahan. Jadi silakan Mas. Jadi kalau ditanya proyek-proyek apa yang sudah kita kerjakan, ya itu tadi kita ngajar keliling-keliling based on undangan kita yang proaktif nawarin ya, atau kemudian kami ketemu orang, kemudian kita menawarkan dan mereka tertarik, kemudian kita datang gitu ya. Dan biasanya lokasi-lokasinya tuh kayak waktu awal-awal tuh anak-anak jalanan ya, korban nafsa. Anak jalanan juga sampai diajarkan. Iya. Guys. Remaja masjid, remaja gereja, pondok pesantren. Ya beberapa kali juga pondok pesantren, terus guru-guru autis. Yes. Iya. Itu ya
yang menurut saya paling tepat sasaran ketika itu adalah guru-guru autis ya. Jadi mereka butuh ketika pandemi, mereka butuh pengajaran online, mereka bikin video, dan ternyata ketika kita berdiskusi sama guru-guru autis, tidak mudah loh mengajarkan anak-anak autis itu gitu. Bahkan untuk sekedar mengambil dan membuka botol aja, itu harus berulang kali disampaikan. Dan itu bagaimana kemudian kita berdiskusi untuk membuat videonya, video pengajarannya, supaya bisa ditonton oleh anak-anak autis itu dan mereka bisa mengerti maksud dari video tersebut. Itu satu. Kemudian juga tadi kalau ditanya, bisa cerita tentang berisik masuk desa. Berisik masuk desa itu baru satu kali kami lakukan dan akan kami lakukan. Sudah ada beberapa tempat yang meminta. Waktu yang awal itu ada 2 desa, pertama di daerah sama yang Cianjur terakhir. Iya, udah 2 berarti ya. Yang 2 yang sudah dilaksanakan itu di daerah Jawa Tengah di Sleman ya. Sama yang satu lagi di Karanganyar. Sleman, Karanganyar, sama Cianjur. Iya. Nah, terakhir juga Cianjur. Ini kemarin mau berangkat ke Bromo, udah ada undangannya sama satu lagi mana Mas? Tempat top kampus lo? Jember. Cuman kemarin Bromo itu kebakaran. Oh iya. Nah ini ada undangan lagi ke Sragen, tapi Waduk Kedungombo sama di Sukoharjo. Mudah-mudahan bulan depan ya Mas ya. Duitnya ada nggak? Nggak ada. Diadain. Nah gitu. Jadi gini, program-program yang kami kerjakan itu lagi-lagi kita harus keluar kocek sendiri. Jadi kami berhitung, misalkan kayak kemarin ke berisik masuk desa ke Sleman dan Karanganyar gitu ya. Butuh bensin berapa nih? Berapa orang yang bisa ikut? Misalkan satu mobil bisa 4 orang gitu. Ya udah patungan ya, satu orang 600.000 gitu. Dah, oke, siapa yang mau ikut? 600.000 itu bensin, tol, makan kita. Tidur di mana saja. Semuanya semua bawa sleeping bag. Bayangkan, semua teman-teman itu bawa sleeping bag. Lu udah disuruh ngajar, lu buang waktu, lu buang energi, lu suruh bayar. Mau nggak? Ya itulah. Kira itu buat nyari pengalaman. Nah, itulah relawan kan gitu. Bukan buat cari pengalaman, karena memang niatan kami seperti itu ya. Iya maksudnya Kurang kerjaan. walaupun Gabut. kalau misalnya anak SMK gitu Mas, mau ikut nih jadi relawan gitu. Boleh banget. Gap year ya. Jadi sambil isi gap year itu ya jadi relawan dulu nih gitu. Itu boleh nggak sih? Boleh banget. Jadi gini, kan kami juga ada program-program, proyek-proyek yang ada di sekitaran Jakarta ya, yang terjangkau. Ikut aja. Nah, tinggal nanti misalkan kawan-kawan ada yang mau ikut, tinggal kontak Mas Hendro. Oke, gitu guys. Udah ada channel. Nanti Mas Hendro bilang Makalah relawan. relawan gitu ya. Tapi biasanya dari relawan jadi jutawan sih. Udah habis dari berisik, besok syuting kompro ya. Tadinya barusan nih. Besok syuting kompro ya, sekuen. Ini siapa yang ditawarin? Tap cip aja deh. Kameramennya siapa? Percaya sama aja sama kayak kita dalam Islam itu kan, kalau kita sedekah itu berkali lipat gitu baliknya. Nah, ini kita sedekah ilmu gitu loh, kita sedekah ilmu. Dan aku nggak tahu untuk kehidupanku sendiri ya, itu kayak baliknya itu juga ya ada ada gitu loh, ada Baliknya ada. artinya kita mengeluarkan sesuatu, kita effort gitu ya untuk ke sebuah daerah, kita ngajar bahkan orang-orang yang tidak kita kenal gitu ya. Kita ikhlas saja gitu ngasih ilmunya gitu. Tapi selalu ada feedbacknya. Dan satu hal yang pasti langsung kita dapat adalah ketenangan jiwa ya Bang. Kalau aku ya, artinya Kepuasan jiwa. ketenangan jiwa juga gitu pada saat kita sudah ruwet lah mikirin politik gitu, karena kan kita kesehariannya Ya, sebagai jurnalis ya. hard news gitu ya. Terus kemudian kita bisa kumpul sama teman-teman satu mobil dengan lagu-lagu 90-an. Bercanda. Udah lama banget ya. Tua ya. Untuk saya nggak ikut. Bercanda. Nggak pernah satu mobil. Kita sengsara bareng. Jadi orang tua nih, jadi udah orang tua. Nggak pernah satu mobil ya. Terus kita berbagi. Itu ada ketenangan gitu, ada kepuasan
ada kepuasan jiwa gitu. Jadi ya dicoba aja teman-teman kalau mau kayak gitu ya, akan dapat inilah, akan dapat ketenangan jiwa. Ya itu juga tadi kadang komunitas ini ya berisik itu juga lu bisa bantu syuting nggak bisa. Ujung-ujungnya itu biasanya harus boleh itu teman-teman boleh kalau mau ikut kapan boleh. Silaturahmi tidak putus ya. Biar agak silaturahmi tidak boleh pinjam 100 kali. Biasanya setelah ngajar itu mau pulang, besok syuting dong. Kosong nggak besok? Nah itu yang menarik. Boleh sih teman-teman mau ikut boleh ya. Boleh lihat dulu gimana kayak gitu. Ya terus balik lagi. Terkadang kita juga ngasih metode sharing pelatihan kan juga gini. Kalau lo cuman teori tapi lo nggak menunjukkan praktek hasil karya lo kan juga buat apa? Kan begitu. Makanya kayak saya punya TikTok, saya punya IG, saya punya ini YouTube. Itu adalah album digital saya. Gitu. Portofolio di situ. Yes. Jadi saat kita ngajar tinggal ini contohnya videonya ini. Udah nggak perlu bawa album atau Betacam kaset gede, nggak perlu ya kan? Zaman dulu banget. jadi tinggal dia buka YouTube. Nih, YouTube gua buka ada ya. Itu sih juga yang selalu diajarkan oleh Mas Riana juga di di SMK 2. YouTube itu tuh juga jadi salah satu portofolio kali. Yes, betul. Betul gitu. Satu lagi, Bro. Gua mau nambahin. Mira, minta izin ya. Oke, boleh. Jadi gini. Bukan berarti juga teman-teman mau ikut, yuk harus ikut sama kita. Bahkan aku berpikir hal yang lebih besar lagi, teman-teman bisa membuat komunitas seperti ini juga. Copy paste aja gitu konsepnya, terus kemudian teman-teman kolaborasi dan ngajar teman-teman bisa ke lingkungan sekitar, kampung di sekitar sekolah, misalnya remaja masjid di sekitar sekolah. Ekstrakurikuler. Ajarin mereka untuk buat konten-konten seperti yang teman-teman SMKN 2 itu lakukan. Kasih nama, kalau ini berisik beringas Beradal. Jadi masyarakat kalau boleh tarik mundur, waktu kita bertiga awal membuat kegiatan ini, kita nggak tahu waktu itu yang mau ikut siapa. Kita blast aja tuh di grup di sosmed ya waktu itu ya. Terus kemudian entah gimana Bang Japra ini udah puluhan tahun kita nggak ketemu, gue ikut dong. Terus siapa lagi? Gue ikut dong gitu kan. Terus kumpul lah kita di satu tempat. Waktu itu di Cakung ya, awal kali berdiri itu ya. Saya liputan itu Mas. Ya. Saya malah liputan itu. Liputan dari masih di Tempo itu. Dari cuman 3 orang yang bersepakat, terus kemudian ngeblast lewat sosial media. Waktu itu kita mau menjadi relawan smartphone videografi. Kalau nggak salah kekumpul hampir 10 orang ya waktu itu di lokasi itu untuk pertama kali untuk sama-sama mengajar, dan itu semua dari berbagai media di Indonesia. Wah, berarti itu berarti tenggatnya di sini. Ya, gitu ya. Terus kemudian ada teman-teman dari Berita Satu. Pokoknya media macam-macam. Gue inisial sebut lagi yang tahu lagi. Berarti berisik ini kumpulan orang-orang media semua ya? Betul. Nah, Sendro waktu itu di Tempo. Kan? Kalau sekarang udah berapa orang tuh Mas? Kalau sekarang ada 30 orang ya? Yang terseleksi itu 30 orang. Oh berarti buat masuk berisik tuh ada seleksi ya? Ya, maksudnya gini, bukan seleksi, apa namanya ya? Seleksi alam. Nanti kan ya seleksi alam kan. Jadi ketahuan mana yang memang benar-benar serius menjalankan ini, yang rela banget ngeluarin duit gitu kan. Atau cuman sekedar datang foto doang gitu kan. Nanti akan terseleksi sendiri. Jadi kalau sekarang sampai 30 lah. Wah, cukup banyak sih. Praktisi media rata-rata gitu ya. Ada enggak ya? Media semua ya? Agung. Oh ya, ada yang enggak juga sih. Tapi PR ya. Dia lebih ke PR ya. Ada yang politikus juga ada ya. Oh, bahkan ada politikus juga dimasuk. Gue pikir ada kan? Teman kita satu. Enggak, rata-rata praktisi media atau PR atau apa namanya inilah artinya
pegiat lah ya, pegiat ada juga yang udah di media kan. Tapi emang mengabdi untuk broadcast gitu istilahnya ya. Kita kan jelas fokusnya harus smartphone videografi, smartphone positivity, dan smartphone anti hoax ya. Jadi ya mau nggak mau mereka juga harus belajar bagaimana operate handphone. Editor. Nah ini nih yang menarik banget. Video by smartphone gitu ya. Nah apakah kalau misalnya sekarang ini teknik videografi itu berlaku ketika kita menggunakan handphone kayak objeknya mesti di tengah, terus mesti ya gitulah. Ya, batas-batasnya semakin pudar ya karena teman-teman juga semakin kreatif. Tapi ada basic ya. Ya. Ada dasar yang kayak apa ya? Kalau dasar itu kan ya tadi seperti Mas Fred bilang gitu kan. Kalau goyang kan nggak enak dilihat gitu. Iya. Nggak jelas juga gambar apa itu kalau goyang. Goyang yang bener-bener tremor gitu ya Mas ya. Misalnya cahayanya kurang over atau backlight itu ada dasarnya. Tapi kan kadang hal itu ditamengi dengan kata itu seni bagus-bagus aja gitu. Itu gimana Mas? Ya nanti yang membuktikan sebenarnya adalah viewers ya. Kalau misalnya gambar kita bikin siluet semua gitu, terus kemudian kita berharap viewers banyak, ya agak sulit juga. Kita nggak bisa gambar lihat penonton kita secara umum ya, kan nggak bisa lihat gambar siluet semua gitu kan, perlu ada variasi. Tapi lagi-lagi yang membuktikan nanti sebenarnya adalah viewers ya gitu loh. Tapi lagi-lagi sebenarnya standar itu walaupun sekarang bias karena unsur kreativitas, tetap harus ini sih, gambar goyang siapa sih yang mau nyaman gitu nonton sampai selesai gitu ya. Paling 3 detik kayaknya udah skip. Iya. Terus audio yang apa ya, noise ya, apa sih? Iya, noise. Gimana Mas Jabra atau Mas Fred? Iya, balik lagi tetap aja sama kayak tadi Mas Endro bilang, gambar atau video yang dihasilkan teman-teman di sini sama orang yang belum pernah belajar megang kamera pasti berbeda. Iya benar. Kenapa? Karena teman-teman di sini sudah punya basicnya, sudah punya dasarnya. Terus kemudian teman-teman di sini mau mengembangkan itu dengan alasan kreativitas, itu sah-sah saja gitu. Bahwa kemudian orang menilai itu bagus atau tidak, itu kembali ke orang yang nonton, viewersnya. Nah, itu tadi batasan-batasan teknis ya. Sebenarnya dalam pengambilan gambar atau syuting ya, menggunakan apapun mediumnya, alatnya ya, smartphone atau DSLR, ada standar etik. Nah ini juga yang kita ajarkan di Berisik, ya kan. Nggak mungkin juga kalau secara teknik tadi gambar goyang atau lighting atau audio ya. Tapi standar etik itu pantas nggak sih gambar darah atau pantas nggak sih gambar korban kecelakaan kita syuting, kita edit, kita komodifikasi untuk mendapatkan banyak like atau viewers, kan itu ada unsur etik yang harus juga kita ketahui ya. Berarti dasar-dasarnya ini yang masih penting gitu kan untuk teknik video by smartphone ini gitu ya. Iya, dan itu yang kita ajarkan. Nah, selama project-project di Berisik ini tuh apa sih kendalanya gitu? Apalagi tadi sempat ngajar guru yang mengajarkan anak autis gitu ya. Terus bahkan anak jalanan tuh punya device-nya nggak sih Mas? Jadi kalau anak jalanan itu mereka yang sudah dibina. Maaf. Jadi udah dibina dengan misalnya yayasan. Dan mereka memang sudah sadar, terus mau untuk membuat sesuatu yang untuk bagus gitu, mengupdate diri. Iya gitu. Mengupdate dirinya. Jadi bukan anak jalanan yang di jalan gitu. Berarti yang tapi memang sudah dibina ya komunitasnya. Jadi suatu komunitas gitu ya. Berarti itu ya. Ada lagi nggak sih kendala? Apakah kendala ya tadi ya budget gitu kan? Itu utama. Itu kendala krusial. Berarti patungan aja masing-masing atau ada yang mensponsori gitu? Patungan berarti pure gitu. Itu salah satu kendalanya ya. Iya, kalau kendalanya kalau misalnya itu undangan luar kota ya. Undangan luar kota itu kan kita pernah podcast di mana gitu ya. Kita di Bandung, KPK pernah. Ya. Kita ada pernah undang ya.
itu kan artinya diongkosin kereta gitu ya. Artinya aman, nggak ada kendala. Pernah diminta untuk ke Kalimantan waktu itu ya. Wow. Yang podcastnya siapa? Lupa saya. Ya itu. Jadi ada beberapa daerah yang meminta, cuman kendalanya adalah Madiun, Kalimantan. kita nggak bisa berangkat Karena terlalu jauh. kalau apa namanya mas-mas semua di sini praktisi media, kendala waktunya itu bentrok sama jam kerja itu pernah nggak sih? Kayak tuh gue nggak bisa ikut, sibuk gitu. Ada. Ya. Dan nggak apa-apa. Tapi rata-rata militan. Iya. Jadi sekali datang itu yang kan ya idealnya 5 orang misalnya gitu ya. Ini yang datang bisa lebih dari 5 orang, 15 orang, 20 orang. Jadi mereka kalau kayak ada undangan-undangan itu senang banget. Gitu sih. Jadi gini, kalau buat kami itu ya bukan kendala ya. Misalkan mau keluar kota, Tangannya gitu. yang mau ikut siapa gitu loh. Nggak kita paksa. Lo yang nggak ikut bayar, enggak. Gitu loh, enggak. Tapi nggak ikut nyesel ya. Tapi nggak ikut nyesel ya gitu kan. Itu banyak banget memorinya ya mas ya. Ya karena kita fun ya, kita bawa fun gitu. Share foto lagi di WA. Nah gitu kan, karena kita Dilihatin ya, belum ngikut deh. Renung. iya. Karena ya tadi bilang refresh. Mana udah nyumbang nggak ya gue Bang. Gara-gara ada liputan. Kalau kita sudah kayak saya ya. Kalau saya udah bilang relawan. Iya, gue ikut. Oke. Nah, kalau lu udah siap menjadi relawan terus lu hitung-hitungan, mendingan lu itu bukan relawan. Gitu, ya kan? Paling yang ribet izin istri ya. Gitu kan. Proposalnya udah harus sebut. Jadi kalau kamu mau emang udah dasarnya relawan terus nanti ada hitung-hitungan, oh nanti gue keluar duit segini, lu bener gak usah jadi relawan. Tapi anehnya itu setiap kali izin mau keluar kota buat berisik gampang banget ya. Gampang banget. Gak diomelin ngapain lo sama istri gitu nggak? Enggak. Keluarga juga udah tahu kan. Oh berisik gitu, kayak misalnya ke podcast ini kan. Ada agenda apa tadi gue ya? Ada agenda ke rumah Sama. orang tua sama gitu. Tapi karena ininya berisik, oh berisik oh ya. Berarti Dia memang Positif kita gitu. Iya. Emang positif. luar biasa. Well, kalian gini, kalian percaya aja deh. Kalian percaya aja apa yang kalian keluarkan dengan secara ikhlas, secara relawan, yang di atas pasti akan ngembaliin 1000 kali lipat. Nggak hanya nominal ya, dia kesehatan juga. relasi jaringan. Sama kayak apa yang saya ajarkan. Kayak aja itu. Real gue. Broadcast itu kita tim relasi itu penting banget ya, Meng dan teman-teman. Jadi jangan teori. Catat. Corat. Ya sedikit lah mas curhatan anak BC gitu kan. Cerita lagi nih cerita nih. Ini bener cerita nih. Oke. Jadi ada satu presenter TV. Ada presenter TV mau bikin channel YouTube. Waktu itu aku di rumahnya bang. Terus saya bilang, lu mau bikin channel YouTube, tapi lu jangan mengharapkan feedback, uang cepat balik, gitu. Terus saya bilang, nah, lu tim lu komitmen nggak nih untuk keluar uang sendiri, keluar ini? Mereka berpikir ulang, akhirnya nggak jalan. Si channel YouTube itu. Yes, jadi itu. Nah itu komitmen di awal itu juga perlu. Komitmen di awal untuk semuanya ya. Kalau udah komitmen berarti apapun harus dilakukan gitu ya mas. Iya oke. Luar biasa, seru banget pembahasan kali ini ya mas semua. Artistify dan dia ya ampun. Terakhir nih mas, project yang paling menarik dari Berisik ini. Project paling menarik buat gue apa ya? Itu aja sih, gue bisa ngajar di gereja gitu loh. Itu bahkan ada fotonya yang lagi begini, ada kan lagi outbound belakangnya sama. Nggak maksud gini apa? Kita mengajar, kita berbagi wawasan dan pengetahuan itu melewati batas-batas keyakinan ya. Itu sebuah kebahagiaan yang sampai sekarang aku bisa ngajar di pesantren, aku bisa ngajar di gereja gitu. Aku bisa menginspirasi orang-orang yang mungkin dulu karena ujaran kebencian atau karena pilihan politik itu
memisahkan gitu ya. Gue bisa ngajar di tempat-tempat itu tuh rasanya amazed aja ya, apa? Wah, mudah-mudahan ini jadi berkah buat hidup gue gitu loh. Itu sih kalau Mas Randy tadi ngajar di gereja ya. Kalau Mas Bak? Sebenarnya kalau kayak Mas Radit itu sama ya. Jadi karena lintas sebatas malah ya, entah itu keyakinan atau apalah, itu yang sebenarnya memang yang membuat kita tuh senangnya di situ gitu. Nggak peduli siapa gitu. Jadi mau dipanggil siapapun ya udah, ayo. Gitu. Latar belakangnya nggak ada masalah gitu. Itu ya kita karena untuk share ilmu ya, kita maju terus gitu ya. Semuanya menarik dan itu lebih menarik lagi buat saya. Mas Endro, Saya masa sih. habis ini aduh. Mas Indro pasti yang rumah autis dia. Oh iya benar. Iya kemarin sempat lihat nih ada di live Instagramnya Berisik. Ninggalin tripod. Iya, sampai mengandung bawang gitu. Iya, karena mereka istilahnya kalau bicara nominal atau gaji, guru-guru autis ini ya nggak di semi relawan, nggak digaji, dan bahkan anak-anak autis ini orang tuanya nggak bayar karena dari kalangan nggak mampu. Bayangin aja Mir, banyak anak-anak autis dari kalangan ekonomi lemah dan sekolahnya itu mahal. Autis itu nggak gampang, nggak kayak ngajar ya, nggak ngajar kalian yang istilahnya yang normal gitu ya. Autis itu lebih effortnya lebih luar biasa. Ya. Dan mereka ternyata lebih efektif mengajarkan dengan video. Dengan istilahnya tutorial. Yeah. Tutorial itu lebih mengena. Dia banget. Anak-anak autis. Dan ya pas banget pada saat itu Berisik datang. Pokoknya mengandung bawang deh. Oh di situ. Sampai saya store tripod saya yang udah sampai puluhan tahun itu menemani saya. Karena apa? Karena kita mau menghadiahkan tripod, ternyata tripodnya kecil. Gak tega tripod kecil, ya salah. Ya karena beli di e-commerce ya gitu. Tapi yang datang lah kecil banget gini, ya udahlah kayak gitu. Kita studio juga di situ. Iya, taruh studio green screen gitu. Green screen yang simple lah, simple. Oh berarti wah. Karena ya itu anak autis lebih efektif dengan cara tutorial. Video. Tutorial ya. Berarti banyak juga ya yang direlakan gitu istilahnya di Berisik ini gitu kan. Bahkan sampai menyumbang satu set mini studio hitungannya. Sering ya, bahkan di setiap Berisik itu kita di akhirnya sesi itu dia ngasih hadiah mikrofon apa ya? Berarti habis ini ada dong Mas. Nanti ya kalau kita lagi nggak siap. Kalau kita konsepnya workshop aja. Oke. Berarti bisa ya abis ini kolaborasi workshop sama Berisik ya. Oke. Lanjut nih ke Mas Fred. Apa nih project paling menarik? Ya sama kayak Mas Hendro ya. Project paling menarik saya di ketika kita kasih cara membuat tutorial buat guru-guru autis itu ya. Tapi ini ada juga yang kemudian yang sedang kami mulai garap ya. Berisik masuk desa, karena gini, saya masih keliling Indonesia ya, masih keliling masuk ke pelosok-pelosok gitu ya, dan di sana ketika saya berkomunikasi sama orang-orang di sana, ada aja tuh yang nyeletuk, dan kemudian diskusi itu terjadi gitu ya soal smartphone videografi, dan entah gimana beberapa daerah tuh kemudian tertarik sama Berisik, dan Berisik masuk desa yang pertama dan kedua itu juga awalnya dari situ gitu. Mudah-mudahan next project Berisik masuk desa bisa nyampe ke beberapa daerah. Sampai ujung Indonesia ya. Amin. Oke lanjut nih Mas Japrak. Kalau gue lebih seneng aku lebih seneng yang Berisik masuk desa. Gitu. Karena inilah uniknya Berisik. Kalau kamu tidak ikut di project ini, nggak bisa berhalangan waktu, ya kamu nggak dimusuhin kok. Kayak saya tidak ikut nih di project autis, jadi saya tidak tahu cerita itu. Katanya saya nggak dimusuhin kok sama teman-teman. Padahal saya saat beda instansi kerja loh. Kalau musuhin nggak berani, badannya gede, mau musuhin, ya kan? Jadi nggak, ya itulah asiknya gitu, uniknya gitu. Jadi terus kalau saya bilang saya lebih tertarik yang kenapa yang di daerah, karena yang tadi saya bilang. Saya mengeluarkan tenaga, saya mengeluarkan waktu, saya mengeluarkan biaya, tapi saya menjalaninya seneng. Itu yang tadi saya bilang.
kita. Lu terus jangan berharap langsung wah nanti enggak, jangan. Itu nextnya lah. Itu pasti nextnya ada gitu. Jadi kalau berisik masuk desa tuh kayak puncak ini ya, puncak pertemuan kita ya. Iya, itu asik. Aku pulang itu kaki bengkak loh sebenarnya. Kenapa tuh? Dan nggak boleh tidur loh, karena aku harus nemenin temen yang bawa mobil. Oh iya. Gitu. Buat nyebrang ya. Kan pindah ke belakang, ke depan nggak boleh. Di depan nggak boleh, harus nemenin yang nyetir kan gitu. Oh nyetir juga sendiri, nggak disupirin gitu ada. Iya. Keren. Mas Fred nyetir. Ganti. Kamu di Delta. Dia nanya di Derby. Jadi ya itulah gitu loh. Ya lu bayangin, lu ngeluarin segala Lokasinya terpencil lagi. Ada nggak sih naruh mobil di sini tapi harus naik motor lagi atau jalan kaki lagi? Gitu? Jalan lah ya. jalan. Gak terlalu jauh ya jalan. Dan kalian jangan pikir tidurnya di hotel, enggak, ngemper kok di ruang tamu kita. Di rumah salah satu. Oh iya. Ya waktu di Karanganyar kita tidurnya di bawah, terus kamar mandinya di Najak. Jauh. Beda rumah yang berbeda. Iya. Beda rumah. Pulang dari situ gimana Mas rasanya? Kapok apa? Ayo pulang lagi gitu. Seru sih, seru. Ya, pasti kalau ada waktu Seru. lagi ya. Sebenarnya kendala di waktu aja sih. Iya, di waktu. Kalau biaya, saya yakin Mas Japra, Mas En, Gus. Mas Jutawan. Kayak ada semua. Ya. Masalahnya ngesing waktunya itu yang kadang sudah. Sekarang kan nih kita lagi sibuk dengan Kerjaan masing-masing lah. itu sampai bulan Februari ya nanti ya. Iya. Ya, Agak susah ngesing waktunya gitu. Belum proyek-proyek filmnya Bang Japra. ya PH ya. Masalahnya sekarang ngesing waktu. Kalau sing waktunya udah cocok, gampang lah. Masalah urunan itu masalah. Oke. Kalau dari Mas Triana sendiri, kan sebagai salah satu praktisi media juga yang udah pernah berkecimpung lah Mas di dunia media gitu kan. Pernah punya PH kok. Oh iya. Ya PH-nya apa Mas? Itu yang ada hat-hatnya, PHP. Oh. Pernah punya PH kan? Iya. Apa nih Mas yang bakal project paling menarik yang udah Mas lakukan? ya ini begini aja, saya mah ngalir aja lah. Bertemukan dengan ahlinya, kemudian yang diajarkan oleh gue tuh ternyata betul gitu. Nah kemudian Sangat betul. di datanya ini dihadirkannya oleh pakarnya, direalisasikan inilah gitu yang capaian saya yang akan apalagi gitu, semua yang akan saya berikan. Luar biasa mantap. Mana kan kita di sehat kalau dia waktu ya. Program yang ya artinya klik gitu ya. Yeah. Berisik sama teman-teman SMKN ya. Iya. KN2 ya. Harapannya kedepannya bisa kolaborasi ya Mas ya bersama Berisik Project ini. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Berapa jam udah berapa jam durasi? Editor semangat ya. 10 jam. Udah 10 jam. Oh iya dari subuh tadi ya. Oke. Editor semangat ya. Gak kerasa banget Ming kita udah melewati berbagai cerita menarik dari Berisik Project ini gitu. Yang pastinya semakin dalam dan semakin banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalaku dan mungkin teman-teman di studio dan juga Ming semua yang nonton. Tapi sayangnya kita harus terpisahkan oleh waktu. Mungkin maybe next time ya Mas, kita ngobrol-ngobrol lagi seputar Episode 2 aja. Oke, volume selanjutnya gitu ya. Karena masih banyak banget sebenarnya yang mau ditanyain gitu kan. Oke deh, terima kasih untuk Berisik Project yang sudah menyempatkan hadir di Pod Meeting volume ke-14 ini. Ya, memberikan cerita-cerita inspiratifnya, cerita menariknya saat mengerjakan project-project Berisik ini. Ya, harapannya semoga kita bisa berkolaborasi ke depannya. Dan pastinya kita Berisik Project bisa mengerjakan project-project yang sudah dimulai persiapkan dari sekarang gitu. Apalagi tadi Berisik Masuk Desa ya, ada mau selanjutnya lagi kan ya Mas ya. Oke, ini kayak ada pemberian. Masuk gua. Ada kenang-kenangan ini dari Pod Meeting.
yang akan diberikan. Wah. Yes, betul. Produsernya. Dari Berisik. Apa ini? Loading. Makasih ya teman-teman Pod Meeting SMKN 2. Ada tengah aja. Ini sangat keren ya, Broadcasting One Broadcasting. Nanti akan dipajang di kantor Berisik ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Produser. Habis ini cair ya Bu. Oke. Iya, terima kasih sekali lagi. Aduh, banyak banget cerita-ceritanya. Terima kasih ya Mas Radis, Mas Bel, Mas Fred, Mas Japra, dan Mas Triana. Wow. Kalau di kita di Basic tuh kalau kita mengakhiri sebuah project, itu biasanya kita toast dan berteriak. Berisik, asik. Answer itu dia. Boleh. Kalau buat meeting, apa sih kita teriaknya? Benar. Ya itu. Ada pedalamannya. Podcast Mingguan Broadcasting gitu aja sih kita videonya Mas. Iya gitu. Oke, sebelum itu aku mau ucapin terima kasih buat Mimi semua yang udah nonton dari awal sampai akhir keseruan Pod Meeting kali ini. Diambil hikmahnya semuanya. Jangan lupa juga like, tinggalkan jejak di komen YouTube channel kita Broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong. Jangan lupa di subscribe dan ditonton konten-konten menariknya. Dan jangan lupa saksikan Pod Meeting Podcast Mingguan Broadcasting hanya di kita Broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong.